Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwafillah rahimani wa Bapak Ibu sekalian oleh Allah. Di malam kali ini kita lanjutkan bahasan tafsir surat At-Takatsur hadirin. Kita baca tilawah terlebih dahulu seperti biasa. Kita niatkan mendapatkan setiap satu hurufnya 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, alhamdulillah. Ikhwafillah rahimanillah. Beberapa catatan membaca surat At-Takatsur. Ayat yang pertama, perhatikan hadirin ketika mengucapkan lam sukun, hati-hati memantul jadi alha. Nah, hati-hati jangan sampai memantul. Tapi alirkan sedikit suaranya alha, tidak tapi alha. Nah, kenapa? Karena lam itu punya sifat tawassut atau bainiyah, yang dia mengalir suaranya sedikit meskipun tidak mengalir suaranya seperti huruf-huruf rokhawah. Nah, maka cara membacanya alhaakum, alha tidak al. Nah, itu yang keliru. Nah, itu catatan pertama. Kedua, huruf ra di ayat kedua. Yang pertama ketika sukun asli dia dibaca tebal karena sebelumnya dhamma. Zur. Hatta zur. Nah, itu zur. Tapi ro yang kedua di ayat kedua karena waqaf sukunnya itu harus dibaca tipis karena sebelumnya kasroh.
Jadi maqabir, tidak bir, tapi bir. Nah, cara membacanya hadirin sambil senyum Pak, supaya baca Quran banyak senyum, tong serbau. Maqabir. Nah, itu ro karena tipis, tarbik. Nah, kemudian hadirin di ayat kelima dan ketujuh ketika mengucapkan yakin, banyak yang keliru itu ketika membaca huruf qaf berlebihan jadi ilmal yaqin. Yaqin itu keliru. Jangan berlebihan, tapi cukup yakin. Yakin. Tapi hati-hati tertukar dengan huruf kaf. Jadi yaki, ki itu kaf, nggak boleh. Tapi huruf o, yakin. Seperti halnya ketika membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim. Qim, tidak qaim. Tidak qaim, tapi qim. Qim. Nah itu makhraj huruf qaf. Baik, alhamdulillah hadirin ikhwati rahimakumullah. Ayat yang pertama alhaakum. Alhaakum itu ini bentuk kata kerja dari kata alhayulhi, artinya melalaikan hadirin, yaitu melalaikan dari kebaikan-kebaikan. Alhaakumut takatsur, berlomba-lomba dalam harta, memperbanyak harta. Hati-hati hadirin, akan melalaikan dari kebaikan-kebaikan. Sebenarnya bukan hartanya, tapi karena hartanya kemudian melalaikannya, itu yang jadi berbahaya. Nah, at-takatsur, at-takatsur itu maknanya at-tabahi bil kathrah fi syai'. Orang berbangga-bangga diri dengan banyaknya harta, seperti baik harta, jabatan, itu pun termasuk dalam makna at-takatsur. Orang meninggalkan kewajiban ketaatannya kepada Allah, mengabaikan ibadah hadirin di nomor sekian kan, karena kecintaannya kepada memperbanyak harta, khawatir kehilangan dunianya, khawatir kehilangan pangkat jabatannya, justru ibadah tidak menjadi prioritasnya. Bapak Ibu subhanahu wa Allah, bagi orang-orang yang beriman, tujuan utama kita hidup di dunia itu prioritas ibadah harus diprioritaskan yang pertama. Bagaimana caranya seluruh ibadah, seluruh aktivitas kita ini jadi ibadah hadirin. Nafasnya, kerjanya hadirin, melayani keluarganya, itu harus jadi bernilai ibadah semuanya. Nah, kata Syekh Tontowi, syagalakum ayuhan nas, wahai manusia, berbangga-bangga diri terhadap banyak harta, banyak anak, keluarga, hati-hati melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Kama alhakum hubudunya anil qiyami bima kallafna bikum, sebagaimana kecintaan dunia itu melalaikan dari kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Bukan hanya harta, termasuk kecintaan apapun, anak atau hobi sesuatu hadirin. Ini bapak-bapak yang suka naik sepeda, main tenis, jangan sampai jadi prioritas sekian ibadahnya, harus tetap jadi yang paling utama ibadahnya. Ya, jangan terlalaikan. Hatta zurtumul maqabir, ingat kita ini akan terkubur di dalam tanah. Sampai nanti kalian semua akan berkunjung ke tempat kuburan-kuburan kalian. Maksudnya, baqitum ala hadhil hal, kalau orang terus terlalaikan dengan dunianya sampai nanti datang kematian, kemudian ia ditimbun di dalam tanah, di dalam kuburannya, dia baru akan sadar apa yang ia lalaikan ketika di dunia ini, apa yang ia bela-bela ketika di dunia itu ternyata tidak sedikit pun membawa kebaikannya, karena dilalaikan dengan baik-baik itu. Hadirin watiman, diperhatikan bahasanya Pak. Kata zurtum itu sebenarnya dari kata ziarah. Ziarah itu berkunjung.
Yang namanya berkunjung itu tidak selamanya menetap. Makanya ketika orang Arab mendengar ayat ini, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berkunjung ke tempat kuburan-kuburan mereka. Orang-orang Arab yang mendengar ayat ini kemudian mereka faham betapa sebentarnya kita hanya berkunjung di alam kubur, nanti pun kita akan dibangkitkan kembali. Mereka langsung faham dengan ayat ini. Karena yang namanya ziarah itu sementara. Kita nanti di alam kubur pun itu hanya kunjungan sementara saja, yang nanti kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di perjalanan kehidupan yang sebenar-benarnya hakiki, yaitu perjalanan akhirat kita. Perjalanan di padang mahsyar, hadirin. Perjalanan nanti melewati sirat, jembatan di atas neraka jahanam, menunggunya syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyaksikan nanti alam surga, alam neraka langsung secara mata kita akan melihat perjalanan akhirat nanti yang begitu panjang, bahkan lebih panjang daripada kehidupan dunia. Nah, ini alasan kata Syekh Totowi kenapa Allah mengungkapkan dengan kata zurtumul maqabir. Allah mengingatkan kepada kita bahwa kuburan itu hanyalah tempat ziarah saja. Ada seorang ulama, hadirin, memberi nasihat, kalau hati kita ingin senantiasa hidup, 3 obatnya. Pertama, taatullah, ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu semua terasa oleh kita. Ini buat bapak-bapak yang terbiasa sholat berjamaah. Satu waktu, hadirin, kita tertinggal atau melalaikan sholat berjamaah, kenikmatan itu kemudian terkikis menjadi hilang. Semakin kita baik ketaatannya, semakin hadirkan Allah kenikmatannya, ketaatan kepada Allah. Kedua, obat hati itu al-iktsaru min dzikril maut, memperbanyak mengingat kematian kita. Itu obat hati yang paling mujarab ketika kita lalai, tidak semangat dalam beribadah. Ingat berapa orang yang merasa sehat ternyata esoknya sudah disiapkan kain kafannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, ziyaratu kuburi amwatil muslimin. Berziarah ke kuburan-kuburan kaum muslimin. Itu diantara obat hati. Kita menyaksikan langsung saudara-saudara kita yang dikubur di dalam tanah. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita pun akan merasakan hal yang sama. Nanti satu waktu kita akan dikubur di dalam tanah itu. Sehebat apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, tempat kita sama, hanya sepetak tanah di dalam tanah seperti itu. Hadirin rahimakumullah, ini nasihat dari Nabi SAW tentang kematian. Nabi ketika itu mengatakan, alhaakumut takatsur. Yaqulu ibnu Adam mali. Ibnu Adam akan mengatakan, hartaku, hartaku, hartaku. Hallaka min malika ya ibna Adam. Hei wahai anak cucu Adam, hartamu itu hanyalah illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita. Harta kita itu sebenarnya hanyalah apa yang kita makan kemudian hancur jadi kotoran, dan apa yang kita pakai kemudian lusuh. Hanya itu harta kita itu semua. Itu kata Nabi. Au tasaddaqta fa amdaita, ataukah harta yang kamu sedekahkan, harta yang disedekahkan itulah yang akan jadi langgeng nanti di akhirat. Jadi investasi terbaiknya. Maya hadirin Bapak Ibu semua, jangan terlewatkan. Ada investasi akhirat yang paling pokok. Mungkin dengan harta kita, tenaga kita, ilmu kita, apa yang kita bisa nanti tanamkan hadirin untuk investasi terbaik kita di akhirat. Hadirin ikhwati iman, kemudian ayat selanjutnya, kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Kata kalla itu dalam bahasa Arab itu adalah kalimatur rad'i waz zajar. Kata untuk membantah dan memberikan peringatan keras, itu namanya kalla. Orang-orang yang terlalaikan dengan dunianya, lupa akhiratnya, mengabaikan ibadahnya, hadirin,
Mereka semua nanti akan mengetahui apa yang mereka lalaikan dan menyesal sehebat-hebatnya menyesal karena melalaikan. Saya sudah sampaikan dulu penadi. Jangankan orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang taat kepada Allah pun akan menyesal. Kenapa saya dulu tidak menambah amal baik saya ketika di dunia? Kenapa saya tidak menambah sedekah saya? Orang yang taat pun akan menyesal karena menyaksikan hakikat alam abadi yang sebenar-benarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah ungkapkan 2 kali, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ini dalam bahasa Arab, ungkapan seperti ini ungkapan taukid. Sudah menggunakan kalla, kemudian diulang 2 kali, Allah mengancam dengan sekeras-kerasnya. Bahkan kata kalla ini dalam surat At-Takatsur 3 kali Allah sebutkan. Kalla saufa ta'lamun, kalla, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. 3 kali Allah mengingatkan bahwa seorang hamba pasti akan melihat hakikat sebenar alam nanti di akhirat tadi. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, kalaulah kalian mengetahui dengan ilmu yakin. Law ta'lamuna ilman mawthuqan. Kalaulah kalian mengetahui dengan ilmu yang benar, yang terpercaya. Su'a aqibatin syighalikum an dzikrillah, betapa buruknya seorang yang tersibukkan dari berzikir kepada Allah. Wa takatsurukum wa tafakhurukum bil amwal wal aulad, atau orang berbangga-bangga diri karena harta-harta dan anak-anaknya. Karena banyak harta anak itu kemudian terlalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang akan melihat, hadirin, ilmal yaqin. Hadirin Bapak Ibu semua kepada Allah, kemudian Allah ancam selanjutnya. La tarawunnal jahim. Kalian semua akan melihat neraka jahim. Ini adalah jawab qasam. Jadi ketika Allah bersumpah, jawabannya pasti nanti manusia yang terlalaikan dengan dunia itu akan melihat neraka-neraka yang siap untuk menyambut mereka. Karena mengindahkan dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai jawab qasamnya, ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua, dalam surat At-Takatsur ini, hadirin, ada 3 tingkatan keyakinan. Pertama, ada yang disebut dengan ilmul yakin. Ilmul yakin itu kita meyakini sesuatu karena ilmu. Seperti halnya Bapak Ibu semua hari ini, kita yakin sekali adanya surga dan neraka. Kalau kita gak yakin, gak mungkin kita ada di sini hari ini. Ada yang kedua, ainul yakin. Kalau ainul yakin, kita melihat secara langsung, itu namanya ainul yakin. Kita hari ini percaya surga dan neraka, tapi satu waktu nanti di alam kubur kita Allah perlihatkan. Bagi orang-orang kafir diperlihatkan neraka oleh Allah, bagi orang-orang yang beriman diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ainul yakin, melihat secara langsung. Dan yang paling tinggi keyakinan itu namanya haqqul yakin. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Orang-orang yang beriman yang nanti mencicipi langsung surga. Oh, ini yang saya yakini ketika di dunia itu. Alam itu namanya haqqul yakin. Karena langsung mencicipi secara langsung. Begitu pula para orang-orang kafir langsung menerima siksa dari Allah. Ini dia haqqul yakin. Nah, karena mencicipi secara langsung. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah. Kemudian ayat yang terakhir, Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian semua kelak akan ditanya oleh Allah 'anil na'im, dari seluruh nikmat yang Allah berikan. Kalau kata Imam Ibnu Abbas, nikmat mana yang dimaksud? Kalau kata Imam Ibnu Abbas itu nikmat jasad, Pak. Nikmat mata kita, lisan kita, Allah berikan hati, akal kita, kaki kita, semua ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im.
Tapi kalau para ulama tafsir tentu bukan hanya itu, maksudnya adalah semua nikmat apapun, makanan, minuman, hadirin, rumah, kendaraan, harta, anak-anak yang Allah berikan nikmat itu, Allah akan bertanya tentang itu. Makanya kalau dalam satu riwayat Nabi mengingatkan dua nikmat ini yang jangan sampai kita lalaikan. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh orang itu. Pertama sehat, yang kedua sempat. Allah berikan sehat dan Allah berikan waktu. Gunakan sehat dan waktu itu dalam menanam kebaikan apapun hadirin. Mungkin kebaikan dalam ibadah, kebaikan dalam berbuat baik kepada sesama, kebaikan dalam menanam ilmu, apapun. Jangan sampai dua nikmat sehat dan waktu ini kemudian diabaikan begitu saja. Makanya istilah Nabi namanya maghbun. Maghbun itu sebenarnya istilah yang digunakan dalam bahasa Arab, orang menjual barang di bawah harga modal. Misalkan ini satu gelas kira-kira misalnya modalnya itu 500 rupiah, anggap saja 500 rupiah. Seharusnya kan bagi pedagang mungkin dia jual 1000 satunya, tapi dia malah jual 300 perak. Itu namanya maghbun dalam bahasa Arab. Allah berikan sehat kepada kita, Allah berikan waktu kepada kita, umur. Kemudian sehat dan umur itu tidak digunakan dengan baik, malah justru digunakan di bawah harga modalnya sehat dan waktu itu. Itulah yang disebut dengan maghbun. Orang sehat tidak digunakan sehatnya dengan baik. Allah berikan sempat waktu luang, tidak digunakan waktu luangnya dengan baik. Itulah namanya maghbun, seperti pedagang yang menjual barang dagangannya di bawah harga modalnya. Ya. Kalau dalam riwayat lain lagi, hadirin, la tazulu qadama banil abdi yaumal qiyamah, tidak akan melangkah kedua kaki anak cucu Adam nanti di hari kiamat, hatta yus'ala an arba'in, kecuali nanti Allah akan bertanya an umrihi, umur digunakan apa saja, wa an syababihi, masa muda. Masa muda ini akan ditanya oleh Allah. Wa an malihi, harta. Wa aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana ia mendapatkan harta. Setiap peraknya Allah akan bertanya, dan untuk apa ia keluarkan hartanya. Wa an ilmihi madza amila bih, dan ilmu yang Allah berikan diamalkan untuk apa ilmunya. Allah akan bertanya tentang itu semua. Hadirin Bapak Ibu semua dimuliakan Allah. Nah, ini pelajaran kehidupan dari surat At-Takatsur hadirin. Dari beberapa ayat ini, pertama, ini ancaman bagi yang tidak beramal dan berbekal untuk akhirat. Tidak salah, saya sering sampaikannya, bukan dunianya yang menjadi tercela, tapi karena kemudian kita tidak bisa menempatkan dunianya dengan baik, itulah yang akan merugikan kita. Kedua, alam kubur hanyalah tempat persinggahan saja sementara. Orang mati sebentar, nanti akan langsung dibangkitkan oleh Allah, ditanya semuanya. Ketiga, di antara obat hati adalah mengingat kematian. Ingat setiap kali membaca surat At-Takatsur, ingatlah bahwa At-Takatsur mengingatkan kematian kita, supaya kita bersemangat dalam beribadah, hati-hati dalam dosa dan maksiat, memanfaatkan sedikit apapun waktu yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan. Dan yang terakhir, orang kafir akan ditanya, orang beriman pun akan ditanya. Tapi bedanya, ini kata para ulama tafsir, kalau orang kafir ditanya nikmat-nikmatnya, digunakan untuk apa ini? Digunakan apa ini? Itu ditanya dengan penghinaan. Tapi orang-orang beriman, insya Allah kita semua ditanya oleh Allah semua nikmat itu, tapi dengan kemuliaan. Jadi gak akan ditanya seperti diintegrasinya para penjahat, Pak. Kalau orang-orang beriman ditanya sebagai kemuliaan, karena toh Allah, para malaikat pun tahu orang-orang beriman itu menggunakan waktunya dengan baik, menggunakan jasadnya dengan baik, menggunakan hartanya dalam kebaikan, dia gunakan nikmat-nikmat itu dalam kebaikan-kebaikan, maka tentu nanti ditanya di akhirat itu tidak sama dengan ditanyanya dengan orang-orang
yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak Ibu semuanya Allah, saya mohon maaf sekali kebetulan dengan Pak Haji Isya itu harus di Masjid Gardenia, Pak. Ada kajian bersama jamaah Gardenia. Nah, jadi mungkin untuk kajian tafsir untuk malam kali ini saya cukupkan karena sepertinya mengejar sholat Isya di situ. Nah, insya Allah nanti selanjutnya kita akan lanjutkan ke surat yang lain di pertemuan yang akan datang. Hadirin Fatimah, semoga surat At-Takatsur ini dari sedikitnya membantu mendorong kita semua menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita, menguatkan kembali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.